Maliki yaumidini iyyaka. Jangan maliki yaumidini ya, jangan. Tapi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim mima maliki yaumidin. Nah itu. Jadi gambaran umum halaman 7 halaman 8 adalah bagaimana cara membaca waqaf dan wasal. Halaman 9 adalah tentang makharijul huruf, tidak panjang lebar saya bahas. Kemudian halaman 10, 11 bahwa dalam Al-Qur'an itu dikenal ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang mengandung alif lam, ada yang tidak. Yang mengandung alif lam ada dua kemungkinan membaca. Ada alif lamnya dibaca, ada alif lamnya tidak dibaca. Alif lam yang dibaca kalau di atas lamnya ada sukunnya, ada tanda bacanya. Alif lam yang tidak dibaca kalau di atas lamnya tidak ada apa-apa, tidak tanda ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada tanda tasydidnya. Di bawah tasydid, di bawah sidah itulah huruf samsiahnya. Dengan kata lain, alif lam itu dibaca atau tidak dibaca tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf yang mana. Kalau setelah alif lam ketemu huruf-huruf komariah yang 14, ibghi hajjaka wa khaf akimah, maka otomatis alif lamnya dibaca. Mana contohnya? Al-Qur'an, Al-Jannatu, Al-Karimu, Al-Wahyu, itu al-alnya dibaca. Tetapi kalau setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14, ta, sa, dal, zal, ro, zai, tin, shin, sod, dad, ta, za, lam, nun. Nah, otomatis di atas lamnya tidak ada tanda. Karena tidak ada tanda, maka jangan dibaca. Mana contohnya? Asy-syamsu, an-ni'mah, at-tamatu, as-sana'u, as-salatu. Alif lamnya nggak dibaca. Jangan dibaca al-salatu, tapi as-salatu nyamber. Dikatakan alif lamnya ada, tapi tidak dibaca. Itulah pelajaran kita, kajian kita tentang alif lam. Jadi alif lam itu ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Dibaca, tidak dibaca bukan karena kebenaran, tapi ada ketentuan. Yang dibaca manakala setelah alif lam bertemu huruf-huruf komariah yang 14. Begitu juga alif lam yang tidak dibaca manakala setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah yang 14. Itu. Kalau ingin mudah memberikan pengajaran, alif lam yang dibaca, alif lam yang ada tanda sukunnya di atas lamnya. Alif lam yang tidak dibaca, alif lam yang di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Alif lam yang tidak dibaca, kalau di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Jadi alif lam itu jangan berharap, jangan memiliki anggapan bahwa setiap alif lam dibaca. Tidak semuanya. Alif lam ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Fungsinya alif lam sama seperti dalam bahasa Inggris itu de. Dalam artian mengkhususkan dari umum menjadi khusus. Dari nakiroh dari umum menjadi ma'rifah. Kalimatnya itu ya. Makanya disebut lam ta'rif. Itu halaman 10, 11, 12. Di halaman 13 bahasan kita tentang mim dan nun yang ada sidahnya, yang ada tasydidnya. Sebetulnya mim dan nun tidak beda dengan huruf-huruf lainnya saat dia ada sidahnya, ada tasydidnya. Dalam artian semuanya, setiap huruf yang ada tasydidnya, ada sidahnya dibacanya double, dibacanya ganda. Itulah perbedaan antara huruf hijaiyah dengan huruf Latin. Dalam huruf Latin untuk mendobelkan bunyi bacaan harus double huruf. Tapi dalam huruf hijaiyah cukup dikasih tanda tasydid. Hanya saja dalam pelajaran halaman 13 tentang gunnah ini bukan saja harus dibaca double kalau menemukan tanda tasydid di mim dan nun ini, tetapi harus ditahan. Ada panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah. Kemudian harus didengungkan, itulah gunnah. Makanya menemukan mim dan nun bertasydid maka bacanya ada 3 ketentuan. Dibaca double sama seperti huruf-huruf yang lainnya kalau bertasydid. Tapi ada lebihnya untuk mim dan nun bertasydid ini, selain dibaca double, dengung ke hidung, itulah gunnah, dan ada panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah. Kemudian halaman 14 itu tentang bagan. Halaman 14 pasal kelima bahwa hukum nun mati atau tanwin itu secara bagan dibagi 4. Ada izhar, ada ikhfa, ada iklab, ada idgham. Apa maksudnya kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah ini terbagi 4 wajah, 4 cara membaca. Yang pertama harus dibaca jelas. Dibaca jelas apanya Pak Ari? Nun mati itu, nun mati atau tanwin an in un jika dicermati ternyata dalam bunyi huruf Latin itu ujungnya mengandung unsur n. Nah, n ini akan dijadikan apa? Apakah tetap n? Itulah idhar. Manakala nun mati atau tanwin bertemu dengan aha, ho, agoha atau hamzah, ain, ha, ghin, kho. Kemudian nun bunyi n ini akan ditambah jadi g, jadi eng. Kalau bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Mana? Ta, sa, dal, zal, ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sad, dad,
ta za fa koka. Atau sibdasana kan jada sakhsun qad sama dum tayyiba zid fituqa zalima da zalima. Sebetulnya nggak ada kaitannya. Dalam artian lagunya iya enak, tapi untuk huruf ikhfa tidak semua yang kita baca ini huruf ikhfa. Sib iya, sod, fa iya, zal iya, sa iya. Nun bukan huruf ikhfa tapi huruf idgham bigunnah. Alif hamzah bukan, kaf iya, mim bukan. Ini hanya untuk enak lagu aja. Yang cocok yang lebih mudah yang tadi ta sa dal zal zai jim sin shin sad dad ta za fa kof kaf fa koka. Kemudian bunyi nun mati atau tanwin bunyi n ini saat iklab kapan? Apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan ba, bunyi n-nya berubah menjadi m, tetapi disertai dengan samar. Min ba jadi mim ba, samar sedikit. Dulu di kampung diajarin mimnya mingkem, bukan mim ba tapi mim ba ada samar sedikit. Kemudian nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf idgham, n-nya berubah melebur pada huruf sesudahnya. Kapan? Kalau bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 6, yarmaluna. Idgham itu dileburkan juga ada dua macam. Dileburkan disertai dengan dengung, itulah idgham bigunnah. Manakala nun mati atau tanwin ketemu huruf yanmu, salah satu dari iya, nun, mim, waw. Atau bila gunnah diidghamkan tanpa disertai dengan dengung. Idgham bila gunnah manakala nun mati atau tanwin ketemu lam dan ro. Min rabbihim jadi mir rabbihim tanpa didengung, tanpa ditahan. Beda dengan idgham bigunnah waman jadi wamai ya'mal. Ditahan satu alif ya, disertai dengan dengung, itu idgham bigunnah. Bagian halaman 14, 15 itu mulai penjelasan. Penjelasan tentang hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin saat idhar. Nun mati atau tanwin saat idhar. Tolong dicatat. Tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya dengan bahasa Arab atau dengan huruf Latin ada unsur n-nya. Idhar. Hukum nun mati atau tanwin saat idhar ini tolong dicatat. Tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya unsur n-nya ada, dibacanya juga ada. In huwa ditulisnya begitu, dibacanya juga begitu. Min ilmin dibacanya, ditulisnya begitu, dibacanya juga begitu. Dalam artian tulisan dan bacaan sama, itu idhar. Beda dengan halaman 17 idgham. Di halaman 17 tolong dicatat, tulisan dan bacaan berbeda. Apa bedanya Pak Ari? Coba tulis dengan Latin. Ditulis dengan Latin, ditulis ada unsur n-nya. Dibaca unsur n-nya menjadi hilang, melebur pada huruf sesudahnya. Kecuali nanti bunyi nun mati ketemu nun, tidak kelihatan peleburannya karena nun mati ketemu nun. Tapi intinya semuanya diidghamkan, dileburkan, dimasukkan, disertai dengan dengung, itulah idgham bigunnah. Dileburkan tanpa disertai dengan dengung, itulah idgham bila gunnah. Kalau nun mati atau tanwin yang ketemu lam dan ro. Jadi di halaman 17 tentang idgham bigunnah bila gunnah ini tolong dicatat, tulisan dan bacaan berbeda. Ditulisnya ada unsur n-nya, kalau dalam Latinnya dibacanya unsur n-nya jadi hilang. Di halaman 18 ada tuh dilihat. Kalau ditulis Latin kan waman, coba waman, w-a-m-a-n, waman. Ya betagi dibacanya menjadi wamai. Bunyi n-nya melebur pada y. Lan nadwa memang tidak kelihatan karena nun matinya ketemu nun. Min maljain, min bunyi n-nya melebur jadi mim maljain. Itulah idgham bigunnah. Sedangkan halaman 19 idgham bila gunnah. Manakala nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, lam atau ro, dileburkan, dimasukkan tanpa disertai dengan dengung. Hudan, bunyi n-nya tetap sama seperti idgham bigunnah, dalam artian bunyi n-nya jadi hilang. Hudan jadi hudal. Hudal lil muttaqin. Min rabbihim jadi mir rabbihim. Yubayyin lana jadi yubayyin lana. Bunyi n-nya hilang, melebur pada huruf sesudahnya tanpa disertai dengan dengung. Itulah idgham bila gunnah. Kemudian halaman 19 tentang ikhfa. Ini juga sama, objek sasaran kita adalah masih membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin jika dilatenkan bunyinya jadi n. Min, n kan ujungnya, an, in, un juga n. N ini, bunyi n ini akan menjadi bunyi apa? Kalau saat idhar n-nya tetap, saat idgham n-nya melebur pada huruf sesudahnya, saat ikhfa
N-nya ditambah G jadi eng. Walaupun nanti pada pelajaran secara detail dijelaskan, ikhfa itu ada 3, ada abad, ada ausat, ada aqrab. Ada yang bunyi N-nya dekat, ada yang pertengahan, ada yang jauh. Manakala nun mati atau tanwinnya ketemu kaf dan kof. Di halaman 19 ini, nun mati bunyi N-nya akan bertambah dengan G jadi eng. Manakala nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ikhfa 15. Mana? Tasa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, ko, ka. Kok beda Pak Ari? Urutan ini urutan yang ada di majelis ta'lim yang mudah. Semua orang membuktikan bahwa urutan ini lebih mudah ketimbang sod, zal, sa, kaf, jim, shin, kof, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, zo yang ada di buku. Coba buktikan. Anak kecil mukti aja hafal. Mukti, huruf ikhfa 15 apa? Tasa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sod, dot, to, za, fa, ko, ka. Hampir mirip dengan huruf-huruf samsiah. Bedanya kalau samsiah ro, zai, din, zai, jim. Ujungnya lam nun kalau samsiah, kalau ikhfa, fa, ko, ka. Nah, di halaman 20 adalah contohnya. An, tuh, an tambah G jadi an solatihim. Man zalladzi. Kemudian di halaman 21 tentang iklab. Apa itu iklab? Bunyi nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, bunyinya jadi M disertai dengan samar. Sami'un jadi sami'un basir. Min ba'di jadi min ba'di. Hampir mirip dengan ikhfa samarnya. Hanya kalau ikhfa itu dominan NG-nya ada, kalau iklab ini dominan M. Tapi saat iklab ini sami'un basir mirip dengan saat ikhfa kalau nun mati atau tanwin ketemu fa. Mirip juga dengan hukum mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Itu ya gambaran jelasnya dulu. Sedangkan di halaman 22 macam-macam idgham. Apa pula? Macam-macam idgham di sini ditinjau dari segi apapun hurufnya. Setiap menemukan huruf mati berhadapan dengan huruf yang ada sidahnya, ada tasydidnya diidghamkan. Sekali lagi, tadi kan nun mati atau tanwin ada idgham bigunah dan bila gunah. Idgham bigunah itu disebut juga idgham ma'al gunah. Nah, di halaman 22 ini umum, bukan hanya nun mati atau tanwin saja. Semua huruf mati kalau berhadapan dengan huruf yang ada tasydidnya, maka dijadikan idgham. Apakah semua hurufnya? Tidak semua. Jadi yang dikatakan kalau menemukan huruf mati yang bertemu dengan huruf hidup yang jadi idgham. Ada yang nggak jadi idgham? Ada beberapa nanti. Contohnya, nah di halaman 22 ada idgham mutamasilen. Kapan terjadi? Kalau menemukan huruf mati, huruf di atasnya ada sukunnya, berhadapan dengan huruf yang sama, dijadikan idgham mutamasilen. Mana contohnya? Contohnya di situ idrib bi asoka. Tuh, bak mati ketemu bak hidup. Dengan diidghamkan, sifat qalqalahnya hilang. Kalau ada tak hamas, sifat hamasnya hilang. Itu idgham mutamasilen. Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda, tapi makhrajnya, tempat keluarnya hampir sama. Itulah idgham mutajanisen. Tuh, mana contohnya? Lain basat, basat. Qalqalahnya jadi hilang. Lain basatta. Kul jadi kur. Kurrabi. Itu idgham mutajanisen. Kemudian idgham mutaqariban, huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi bunyinya hampir sama. Mana? Yalhas jadi yalhaz zalik. Ya bunayyarkab jadi ya bunayyarkam ma'ana. Itu macam-macam idgham ditinjau dari segi huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda atau yang sama yang jadi idgham. Kalau huruf mati bertemu huruf hidup yang sama, jadilah idgham mutamasilen. Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi tempat keluarnya hampir sama, itulah idgham mutajanisen. Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi bunyinya hampir sama, itu idgham mutaqariban. Di cetakan Indonesia mah lebih mudah, rumusnya ben-benan, sen-senan, lupa. Begini aja, setiap menemukan huruf mati, setelah huruf mati bertemu dengan huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Itu berlaku untuk semua idgham. Idgham biguna, idgham bila guna, idgham mutamasilen, mutajanisen, mutaqariban, idgham hukum lamati, idgham hukum mimati. Pokoknya semua buktikan nanti ya. Jadi teori lebih mudah itu untuk semua idgham. Di halaman 23 adalah penjelasan tentang macam-macam idgham. Idgham mutamasilen manakala huruf mati bertemu huruf hidup yang sama persis. Dalam Quran cetakan Indonesia ditandai setelah huruf mati bertemu huruf hidup yang sama, di huruf hidup yang samanya ada sidahnya, ada tasydidnya. Maka cara bacanya huruf matinya jangan dibaca. Jadi di sini idrib qalqalahnya jadi hilang, masuk ke ba idrib bi asoka. Wa qad qalqalahnya jadi hilang, wa qad dakhalu. Sedangkan idgham mutajanisen huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi tempat keluarnya sama, bunyinya sedikit berlainan.
Mana abadatum jangan dibaca abadatum tapi abatum. Abatum jangan abatum karena di situ ada dal mati ketemu tak ya, abatum. Jangan abadatum. Sedangkan idgham mutaqaribain adalah huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda tetapi bunyinya hampir sama. Di halaman 25 bahasan kita tentang hukum ro. Pak Hari cepet-cepet amat. Ini kan saya mengkaji secara umum dulu. Nanti rinciannya perlahan. Idgham mutaqaribain terjadi yaitu apabila mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain yang bunyi kedua huruf tersebut hampir sama. Apa contohnya? Samati ketemu zal. Itu pelan nanti. Sekarang cepat dulu ya. Secara umum tentang buku tajwid ini. Di halaman 25 pasal ke-7 hukum ro. Ro ini hanya 3 kemungkinan. Apa dia dibaca tafkhim tebal, apa dibaca tarkik tipis, atau boleh memilih antara tipis dan tebal. Kapan dibaca tafkhim? Apabila ro itu berbaris di atas, kalau nggak patah domah. Kapan lagi domah tain patah tain? Kapan lagi roknya mati? Tuh di halaman 25 ada bagan. Roknya mati sebelum rok mati baris di atas, kalau nggak patah domah itu roknya dibaca tebal. Atau roknya ini didahului kasroh ariyodah, kasroh yang bukan asli, kasroh dalam fi'il amar. Itu kasroh kan untuk membantu, ya. Seperti kata bayak tubuh uktub. U-nya itu pembantu. Nah jadi kalau dalam fi'il amar jika diwasal uktubu waktub, faktub kah. Jadi tebel. Ya iyalah, karena barisnya jadi di atas lagi. Kemudian ro dibaca tipis kapan? Kalau roknya barisnya di bawah. Kalau nggak kasroh tain. Nah itu. Atau roknya mati. Sebelum rok mati barisnya di bawah. Itu juga dibaca tipis. Nah, atau roknya barisnya di atas. Tetapi sebelum rok baris di atas ada ya mati. Jika dihentikan itu juga dibaca tipis. Boleh memilih, boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Saat roknya mati, sebelum rok mati menghadapi ya. Setelah rok mati menghadapi huruf-huruf isti'la. Nah itu di halaman 27 tuh. Boleh memilih, boleh tipis, boleh tebal. Huruf ro boleh dibaca tarkik, boleh dibaca tipis, boleh dibaca tafkhim tebal. Yaitu apabila ro itu mati, didahului oleh huruf berbaris kasroh. Tetapi menghadapi huruf isti'la. Jadi roknya mati, sebelum rok mati didahului ada huruf yang berbaris kasroh. Setelah itu ketemu huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la itu mana? Ada kho, ada so, ada bo, ada go, ada po, ada ko, ada zo. Yang dibacanya keras. Selain ro, karena ro kan ini lagi dibahas. Huruf-huruf berbunyi o, kho, so, do, go, po, ko, zo. Selain ro, itu huruf-huruf isti'la. Kemudian di halaman 28 bahasan kita tentang mim mati. Di halaman 28 ini bunyinya M mati. M ini bunyi M ini akan dijadikan apa? Di halaman 28 ada bagan. Yang pertama idgham mutamasilen. Kapan terjadi? Kalau mim mati ketemu mim. Idgham mutamasilen. Kemudian mim mati ketemu ba, itu ikhfa syafawi ya, ke pinggir dulu. Nah, nanti ada mim mati ketemu selain mim dan ba ada idhar. Kemudian mim mati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Itu bagannya, membaca bagan. Hukum mim mati itu ada 3. Idgham ya, ada idgham mutamasilan, idgham mimi, ada idhar, ada ikhfa syafawi. Dalam ikhfa syafawi nanti ada dalam idhar ada idhar syafawi. Nah, kajian itu nanti akan dirinci, dijelaskan di halaman 29 hukum mim. Kapan terjadi manakala mim mati ketemu mim? Jadilah idgham mimi atau idgham mutamasilan. Mana yukhrijunahum minaz-zulumat. Mim mati ketemu mim. Wa ma lahum min nasir. Mim mati ketemu mim. Itulah idgham mimi atau idgham mutamasilan. Yang kedua hukum mim mati ini ikhfa syafawi. Kapan terjadi? Manakala mim mati ketemu ba. Mana? Naba'ahum bil haqq fa asbahtum bi ni'mati. Kemudian mim mati kalau bertemu selain dengan mim dan ba, selain mim mati ketemu selain mim dan ba harus dibaca idhar. Mana? Alam taro, kan banyak orang yang jadi imam tarawih. Alam taro, jangan diidharkan. Alam taro, tapi tidak dihentak. Hanya untuk ibu dan bapak yang belajar terlambat dihentak, untuk latihan tidak ada masalah. Untuk latihan, setelah profesional, setelah bagus, hentakan itu tidak boleh ada. Di halaman 30 tentang idhar syafawi. Jadi mim mati ketemu selain mim dan ba itu idhar secara umum. Di dalamnya nanti ada waw dan fa. Maksudnya apa? Kalau mim mati berhadapan dengan waw atau fa, diidharkan sama seperti huruf idhar yang lain, tetapi disertai harus hati-hati, harus sangat, karena bunyi mim dengan waw dengan fa ini dekat, mirip-mirip. Harus hati-hati, syafawi, syafatain. Dua bibir kita kan bunyinya
mim kan gitu. Wahum fiha tuh jadi bibirnya sama, hati-hati di situ. Maka dikatakan idhar syafawi manakala mim mati bertemu waw atau fa. Di halaman 13 pasal ke-9 membahas tentang lafadz Allah. Lafadz Allah ini tidak beda, hampir mirip dengan hukum ro. Dalam artian tipis dan tebal, tafhim dan tarkik. Hanya saja kalau ro ada saat ro-nya itu baris di atas atau baris di bawah. Tapi lafadz Allah tidak ada lafadz Allah di atas. Yang ada di sini sebelum lafadz Allah itu baris di mana? Kalau sebelum lafadz Allah barisnya di atas berarti dibaca tafkhim. Kalau sebelum lafadz Allah barisnya di bawah atau kasroh dibacanya tipis. Tafhim ini dikatakan juga taglid. Lebih cocok untuk lafadz Allah ini taglid bukan tafhim. Karena ada unsur, ada sifat huruf yang lain. Walaupun di buku ini dikatakan tafhim dan tarkik. Jadi bahasan tentang lafadz Allah di halaman 31 bagan, di halaman 32 penjelasannya. Lafadz Allah dibaca tafhim, dibaca tebal, berbunyi o apabila sebelum lafadz Allah ada baris domah atau fathah. Atau sebelum lafadz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Mana? Rasulullah barisnya di atas kan? Rahmatullah ada sebelum lafadz Allah huruf yang berbaris domah, baris di atas kan? Nasrum minallah ada sebelum lafadz Allah ada nun, huruf nun yang berbaris fathah, baris di atas. Yang tipis apabila sebelum lafadz Allah barisnya di bawah berbunyi a. Mana? A'udzubillah. Tipis toh? Sebelum lafadz Allah ada huruf yang berbaris di bawah berbaris kasrah. Bismillah, fi sabilillah.